Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu hari ini tanggal 31 Desember 2024. Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 31 Desember 2024. Oke, perasaan dia terhadap kamu, aku melihat di sini dia merasa bahwa ya mungkin saat ini dia kayak lagi bahagia ya, dia lagi mulai bersenang-senang, menikmati waktu ya, mungkin dia liburan atau menikmati momen bersama kamu, atau kalau nggak bersama kamu di sini dia menikmati momen sendiri gitu ya, tapi dia bahagia saat ini. Terus juga aku melihat di sini dia ini orang yang kalau aku lihat masih sangat tertarik sama kamu, cuman sayangnya dia ini juga orang yang gampang tertarik dengan pihak lain gitu ya. Jadi kemungkinan hubungan kalian ada pengaruh dari pihak ketiga juga ya, atau memang dia menghadirkan pihak ketiga gitu ya. Jadi orang yang gampang dibujuk rayu, orang yang gampang menggoda atau tergoda gitu ya, gampang kena godaan lah orangnya ya. Terus juga kalau aku lihat saat ini, kalau aku lihat dia memang masih takut untuk memberikan kamu komitmen atau memberikan suatu keintiman dalam suatu hubungan, karena yaitu ya dia lihat dia masih banyak orang di luar sana yang tertarik sama dia, sehingga ya besar kepala ya, bisa dibilang kayak besar kepala, egonya juga mungkin masih besar gitu kan, sehingga belum berani atau masih takut untuk memberikan suatu keintiman hubungan atau komitmen dalam hubungan. Makanya orang ini melarikan diri dari kamu. Makanya orang ini tidak memberikan kejelasan kepada kamu. Makanya orang ini ngeghosting kamu. Makanya hubungan kamu dengan dia on off atau putus nyambung. Kenapa? Ya karena dia memang belum siap untuk memberikan kamu suatu komitmen. Ya, dia takut. Dia gampang melepaskan kamu sehingga membuat kekacauan di hubungan kalian. Ya, dan akhirnya hubungan kamu dengan dia cepat berlalu. Oke, kalau aku lihat memang orang ini masih ya cari-cari atau tebar-tebar pesona, cari-cari orang baru gitu ya, tebar pesona di orang-orang baru, ke orang-orang baru, dan ini lebih banyak ke orang-orang baru yang dia kenal lewat media sosial atau secara online gitu ya. Jadi bukan secara nyata bertemu secara fisik, tidak, tapi lebih ke secara online. Bahkan aku lihat juga sebenarnya kamu dengan dia kenal itu juga waktu dulu kenal sama dia juga secara online, mungkin di media sosial atau dating apps yang semacam itu. Ini secara online ya, tidak bertemu secara fisik gitu ya. Terus juga aku melihat di sini nampaknya hari ini dia lagi menikmati momen bersama teman-temannya, lagi senang-senang, lagi bahagia ya. Terus juga aku lihat di sini dia ngerasa kamu juga saat ini lagi have fun, lagi senang-senang dengan teman-temanmu, bahagia, menjalani kehidupan lajangmu ya. Dia ngelihat kamu saat ini kayak mungkin lagi melajang, lagi single ya, dan kamu bahagia gitu. Dia lihat kamu tidak meratapi hidup, tidak menyesali perpisahanmu bersama dia. Dia lihat kamu justru malah menikmati momen bersama teman-temanmu, have fun, bahagia. Apalagi di sini mungkin akan merayakan malam tahun baru bersama teman-teman, keluarga, ya dia ngerasa kamu bahagia gitu untuk saat ini ya.
Dan aku melihat di sini ya, sejujurnya dia juga ketika sama kamu dia juga ngerasa bahagia. Setiap kali dia bersama dengan kamu dia ngerasa bahagia kok ya, dia ngerasa seneng kayak gitu. Cuman aku lihat memang hari ini memang aku lihat kayaknya akan ada batasan ya. Nampaknya kamu dengan dia sama-sama saling membatasi diri. Nampaknya tidak akan ada komunikasi atau tidak akan ada pertemuan ya, karena di sini nampaknya dia akan membatasi diri dari kamu atau kamu akan membatasi diri dari dia, gitu ya. Dan kemungkinan di sini dia rasa kamu memang saat ini itu memang lagi menghindari dia, lagi menjauhi dia, lagi nggak mau berkomunikasi dengan dia karena rasa sakit yang telah kamu miliki akibat apa yang telah dia lakukan di masa lalu sama kamu. Ya, entah itu tentang pengkhianatan, kebohongan, perselingkuhan atau apapun. Yang pasti di sini kamu ngerasa sakit banget gara-gara dia, kamu kecewa banget, kamu patah hati banget, sakit hati banget sama dia, sehingga tidak mau lagi membuka komunikasi terhadap dia, karena dia rasa kamu kayaknya memang benar-benar kesal sama dia, marah sama dia, ya. Dia ngerasa kamu tuh kayak apa ya, udah menutup akses, ya, udah masa bodoh, sudah tidak peduli seperti itu. Oh, ini ada pantai, bisa jadi mungkin dia lihat sekarang kamu lagi liburan ke pantai ya untuk merayakan malam tahun baru, atau kalau nggak kamu di sini yang merayakan tahun baru di pantai, mungkin dia ya, aku lihat di sini ada energi dari pantai ya, ada yang lagi liburan ke pantai gitu. Oke, have fun ya, senang-senang mungkin mau apa itu namanya, merayakan tahun baru, malam tahun baru, seperti itu. Oke, kalau aku lihat saat ini nampaknya ada suatu kepemilikan yang ingin dia perjuangkan, atau bisa jadi dia kayak ingin memiliki sesuatu secara materi ya, entah itu rumah, kendaraan, uang, atau apapun yang bersifat materi atau aset yang semacam itu ya. Ada keinginan dari dia untuk memiliki sesuatu yang berupa materi. Cuman aku lihat memang keadaan dia saat ini itu lagi nggak aman secara materi, gitu ya. Jadi dia pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen beli ini, pengen beli itu, tapi nggak punya uang. Semacam itu ya. Makanya saat ini aku lihat kayak lagi ada keinginan untuk menabung, ya, menabung atau mengumpulkan uang. Terus juga aku lihat lagi pelit-pelitnya nih orang ya, orangnya memang kikir, aku lihat di sini pelit ya, sehingga aku lihat di sini mungkin dia memang lagi ingin memperjuangkan kestabilan dia secara materi, uang ya, secara materi. Dia pengen memiliki keamanan secara materi, pengen nabung ya, kalau aku lihat juga memang orangnya materialistis, pengen kaya. Dan aku lihat benar-benar lagi berhemat banget, membatasi diri untuk melakukan pengeluaran yang berlebihan seperti itu ya, benar-benar waspada banget lah ya secara materi. Kalau aku lihat di sini secara materi benar-benar lagi menghemat, lagi waspada banget gitu. Terus aku melihat juga dia atau kamu saat ini lagi bersikap posesif atau cemburu ya, tapi dia juga orang yang punya sikap atau orang yang suka mengendalikan perasaan, mengendalikan orang lain, manipulatif ya. Intinya dia orang yang suka menyetir
ya, menyetir keadaan, menyetir situasi, menyetir seseorang. Nah, seperti itu. Termasuk menyetir perasaannya, ya, mengendalikan perasaannya. Nah, sehingga karena kamu berdealing dengan seseorang yang seperti ini, orangnya posesif, cemburuan, terus suka mengendalikan, akhirnya hubungan kalian rusak, ya, karena tidak ada keseimbangan atau tidak ada saling pengertiannya. Terus itu aku melihat di sini memang semakin kalian mempertahankan hubunganmu bersama dia, maka kamu akan semakin tercekik, semakin terasa sakit, semakin membuatmu sesak, nggak bahagia, penuh dengan kecemasan, penuh dengan kekhawatiran, kecurigaan. Ya intinya tercekik lah ya, rasanya sesak, rasanya nggak nyaman, nggak tenang gitu ya, menjalani hubungan bersama dia. Bahkan aku lihat di sini salah satu di antara kalian, entah ini kamu atau dia, masih menyimpan dendam terhadap apa yang pernah terjadi di masa lalu akibat masalah yang mendasarinya itu yang pernah terjadi di hubungan kalian. Misalkan mungkin kamu masih dendam sama dia karena dia pernah selingkuhin kamu, mungkin gak cuma sekali, bisa jadi berulang kali gitu ya, bisa jadi, atau ngebohongin kamu, menipu kamu secara materi atau uang gitu kan, mungkin gak cuma sekali, bisa jadi berulang kali, atau minjem uang, mungkin gak dengan jumlah sedikit, mungkin ada yang sampai puluhan, ratusan, ya miliaran, dan sampai sekarang gak dibalikin, bisa jadi ya, karena di sini aku lihat ada dendam yang masih dipegang sampai sekarang, itu akibat masalah yang terjadi di masa lalunya kalian gitu. Makanya aku lihat sekarang dia kamu tuh kayak lagi memutuskan apakah aku harus memaafkannya atau enggak ya gitu. Terus aku melihat di sini kamu juga kayak masih ada sebagian sih ya, sebagian yang mikir apakah aku harus menerima dia lagi atau enggak ya. Soalnya dia udah nyakitin aku nih. Nggak tahu deh gitu. Masih ada yang masih gambling, masih bingung untuk memutuskan hubungan ini atau masih tetap harus menerima dia gitu ya. Oke, Ace of Cups ya, aku lihat di sini bagi kalian yang lagi melajang nih, entah ini kamu atau dia. Aku lihat di sini kamu akan menemukan cinta baru atau akan menjadi teman dekat mungkin ya. Mungkin ada yang belum mau untuk buru-buru menerima cinta baru. Mungkin ada orang baru yang mau dekat sama kamu, tapi mungkin kamu hanya menganggap dia teman gitu ya. Jadi akan ada teman-teman baru atau orang-orang baru yang akan hadir di kehidupan kamu. Karena kalau aku lihat di sini kalian akan memulai awalan baru, entah itu hubungan baru, cinta baru, atau ya circle baru gitu ya. Yang pasti di sini kalian bahagia. Kalian senang ya, akan menerima kebahagiaan-kebahagiaan baru, bahkan mungkin akan merayakan sesuatu. Nah, merayakan tahun baru ya. Aku lihat di sini mungkin hari ini akan merayakan malam tahun baru dengan orang-orang baru mungkin ya, dengan teman-teman baru bisa jadi. Aku lihat di sini kalian akan bersosialisasi nih dengan orang-orang yang membuat kalian bahagia. Aku lihat ya, hari ini kalian akan bersosialisasi serta berkonsepsi ya. Waduh, berkonsepsi. Ya intinya di sini kalian bahagia lah ya. Hari ini nampaknya akan ada kebahagiaan yang kalian dapatkan ya. Mungkin hari ini juga akan bertemu dengan orang-orang baru, atau mungkin ini sudah bertemu dengan orang-orang baru ya. Aku lihat di sini bagi kalian yang melajang, kalian akan menemukan cinta baru atau teman dekat yang mungkin akan berarti lah bagi kalian. Entah ini berartinya akan memberikan kalian pembelajaran, memberikan kalian pengalaman, atau hal-hal baru yang membuat kalian merasa senang, menarik gitu ya. Atau ya hanya sekedar untuk menghibur ya, menemani kalian di hari-hari kalian atau di malam tahun baru ini. Terus itu juga
Aku melihat di sini kalau misalkan kalian sudah bertemu dengan orang baru ya, ada kemungkinan akan ada perkembangan ke tingkat hubungan yang mungkin lebih 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 apa ya, lebih menguntungkan lah bagi kalian ya. Entah itu akan memang terjalin suatu hubungan ya yang lebih intim, mau pacaran, atau mungkin ya hanya sekedar jadi teman curhat, teman dekat banget, teman yang bisa dipercaya. Nah, bisa seperti itu. Intinya aku lihat di sini kamu akan memulai awalan baru dalam hidupmu. Um, dan aku lihat juga kamu akan mengalami suatu transformasi dalam dirimu, dalam hidupmu yang ini akan menguntungkan kamu, gitu ya. Mungkin kamu akan lebih bersikap dewasa, bersikap lebih tenang ya. Jadi kalau menghadapi masalah tuh kamu akan menghadapinya dengan tenang ya, tidak emosian. Jadi kan menguntungkan kamu ya. Gitu. Atau apa akan ada transformasi dari dirimu gitu. Cuman ini satu pesan dari Ace of Cup yang paling penting adalah percayai instingmu. Ya, kalau instingmu mengatakan ada orang baru nih, tapi aku kayaknya ngerasa nih orang nggak mungkin deh dia ini mau serius sama aku. Soalnya dia begini, dia begitu, dia kayaknya nggak mungkin. Percaya instingmu. Ya, pesan dari Ace of Cup adalah percaya instingmu, hindari kejadian-kejadian yang terlalu rumit. Kalau menurut instingmu itu nggak baik, ikuti. Itu berarti nggak baik. Orang itu nggak baik. Atau situasi itu nggak baik. Ya, karena kalau kamu denial, maka kamu akan mendapatkan situasi-situasi rumit dalam hidupmu. Gitu ya. Terus itu, buat penilaian berdasarkan emosimu. Ya, kalau nih orang nggak asik, ya, dan membuat kamu mendidih gitu ya, secara emosional, udah tinggalin. Ya, ikuti instingmu. Ingat, ikuti instingmu saat ini. Nggak usah di-denial, nggak percaya pada instingmu, karena apa? Instingmu itu saat ini tuh kayaknya lagi kuat-kuatnya, lagi bener-benernya gitu ya. Dan ya, kalau aku lihat instingmu ini benar-benar lagi menjagamu untuk tidak bertemu dengan masalah-masalah yang merugikan kamu. Karena ini Ace of Cup, sesuatu yang baru, masa baru aja mulai langsung udah celaka gitu ya. Jangan dong ya. Makanya di sini pesan dari Ace of Cup adalah ikuti apa kata instingmu. Kalau ada situasi yang menurutmu kok aku kayak nggak srek ya sama situasi itu, udah nggak usah dilakukan. Jangan ya. Tapi kalau misal aku kayaknya kok instingku mengatakan ini bakalan ngebuat aku bahagia, sok lakukan ya. Jangan di-denial, jangan ditolak instingnya ya. Coba tenangkan pikiranmu, resapi instingmu yang kamu rasakan ya. Oke? Nggak apa-apa belajar jadi cenayang untuk saat ini, atau untuk hari ini deh ya, untuk hari ini ya, ikuti aja kata instingmu, nggak apa-apa kayak cenayang. Cenayang. Karena kalau aku lihat ya, hari ini itu kalau aku lihat bakalan ada orang-orang di sekitarmu itu melihat kamu itu kayak kagum, entah karena parasmu, atau karena kepercayaan dirimu, kepribadianmu, keberanian kamu ya. Intinya orang-orang yang ada di sekitarmu ini aku lihat akan merasa kagum dengan kepribadiannya kamu ya. Kamu mungkin sekarang lebih tegas, ya itu tadi ya, ada suatu transformasi yang menguntungkan kamu, sehingga orang-orang di sekelilingmu itu ngerasa, keren nih orang ya, kok kepribadiannya bagus ya, kok sopan ya orangnya, kok lemah lembut ya, baik deh nih orangnya gitu ya. Jadi kalau aku lihat akan ada transformasi yang membuatmu akan merasa beruntung dengan perubahan yang terjadi dalam dirimu ini gitu ya. Makanya sekarang ikuti aja instingmu, jangan di-denial, jangan ditolak. Oke, karena orang-orang di sekelilingmu aku lihat akan mengagumimu dengan kepribadianmu yang seperti itu ya. Dan bahkan dengan kepribadianmu yang sekarang atau transformasi yang terjadi padamu sekarang, itu akan membantu kamu untuk membentuk hubungan baik dengan orang-orang di sekitarmu atau orang-orang yang akan datang di kehidupanmu gitu ya. Bahkan
aku melihat orang yang saat ini kamu pikirkan atau yang berdealing lah atau yang terbaca ya di energi ini itu juga sebenarnya dia ngerasa sekarang tuh ngeliat kamu kagum dengan perubahan yang terjadi dalam dirimu. Kamu sekarang tuh kayak mungkin lebih berani, lebih mandiri, lebih apa ya, tegas ya, kepribadianmu lebih menarik seperti itu. Jadi orang yang saat ini berdealing atau yang kamu pikirkan ya, ini tuh ngerasa sekarang kamu lebih menarik gitu. Terus itu aku melihat ya, dia orang yang kamu lagi pikirkan ini itu nasibnya lagi buruk-buruknya. Aku lihat di sini ya. Karena gini, sebenarnya dia itu udah disuruh semesta untuk melakukan perubahan ya, tapi dia tolak perubahan itu ya. Terus itu juga aku lihat di sini ada suatu siklus di antara kamu dengan dia yang mungkin selalu berulang terjadi. Misalkan selingkuh bolak-balik, selingkuh dimaafin, selingkuh lagi, dimaafin, selingkuh lagi gitu ya. Gitu-gitu terus. Nah, sehingga ada pemutusan siklus di sini. Kamu ketika dia selingkuh, ketika ketahuan lagi selingkuh, kamu sudah tidak mau lagi, ya mungkin kalau memaafkan ya oke, karena sudah terbiasa gitu ya. Tapi untuk menerima dia lagi mungkin kamu sudah tidak mau. Makanya di sini cut off lah siklus itu. Ya siklus yang dia selingkuh, kamu maafin, terima, selingkuh lagi, maaf, minta maaf, maafin, terima, selingkuh lagi, itu terus. Mungkin yang kamu potong adalah tidak menerima dia lagi. Sehingga putuslah siklus yang terjadi di antara kamu dengan dia. Ya, tidak ada lagi pengulangan menerima dia, selingkuh lagi, selingkuh dari kamu lagi. Ya kalau misalkan dia masih mau selingkuh ya selingkuh, berarti kan tapi tidak lagi nyelingkuhin kamu karena kamu dengan dia sudah putus hubungan. Kayak gitu kan. Ya, intinya aku lihat di sini kamu dan dia sudah ada pemutusan siklus gitu ya. Atau ya mungkin sudah pengakhiran karma, bisa jadi. Ya. Terus itu juga aku lihat di sini dia kayak lagi banyak gangguan ya, ada faktor eksternal yang mungkin menghambat dia atau mengganggu dia, entah ini dalam karirnya, dalam hubungannya, seperti itu ya. Dan aku lihat kayak dia ini lagi kayak kurang bisa mengontrol diri atau kurang bisa mengontrol keputusan, tindakan, sikap atau apapun dalam dirinya gitu ya. Dia kayak nggak bisa mengontrol, mengambil kendali atas dirinya sendiri. Dan aku lihat ada suatu perubahan yang sebenarnya dia tidak inginkan, termasuk perubahan dalam dirimu. Dia sebenarnya nggak terima kalau kamu berubah seperti ini. Ya, dia nggak menerimanya. Tapi ya gimana, kamu sudah bertransformasi. Ya masalah dia mau menerima atau enggak itu urusan dia gitu. Cuman saat ini aku lihat memang ketika kamu berubah, dia sebenarnya tidak menginginkan kamu berubah seperti ini gitu ya. Terus juga aku lihat nih ya, kemungkinan dia sebenarnya memang masih ingin bersama dengan kamu. Cuman nampaknya dia masih tunda untuk menghubungi kamu atau datang ke kamu gitu ya. Karena kalau aku lihat keadaannya saat ini kayak lagi ada suatu kemunduran, entah itu dalam energinya, keberaniannya, atau bahkan secara materi gitu ya. Jadi makanya di sini kayak nggak berani gitu untuk maju ke arah kamu atau menghadapi kamu. Oke, kemudian aku melihat di sini dia itu ngerasa hubungan antara kamu dengan dia saat ini kacau balau. Dia pun nggak tahu harus berbuat apa. Dan situasi ini kan kacau balau ya. Itu benar-benar membuat dia merasa takut. Ya, situasi sekarang ini seperti menakuti dia. Dia merasa takut. Ya, mungkin memang kamu udah bersikap menolak dia atau kamu sudah menunjukkan banget sikap bahwa kamu sudah tidak mau lagi berkomunikasi dengan dia. Makanya situasi sekarang nih untuk menghadapi kamu itu menakutkan. Entah kamu memang sekarang menunjukkan sikap atau wajah yang garang gitu terhadap dia gitu ya, sampai-sampai dia takut sama kamu, tapi yang pasti dia takut menghadapi situasi sekarang. Menghadapi apa yang terjadi di antara kamu dengan dia sekarang. Ini benar-benar menakutkan bagi dia. Ya. Dan ya memang menakutkan gitu. Karena kan di sini dia salah dan selalu membuat siklus yang mungkin selama ini menyakiti kamu terus kan. Sampai kamu dendam mungkin sama dia gitu kan. Jadi dia untuk menghadapi kamu itu situasinya takut banget gitu. Dia nggak berani hadapin kamu gitu. Makanya saat ini
dia nggak mau bertindak gegabah sama kamu. Ya, makanya saat ini dia membatalkan rencana dia untuk mungkin bertemu dengan kamu, berkomunikasi dengan kamu. Nih ada Five of Wands ya. Jadi ada suatu tindakan yang mau dia lakukan, tapi dia nggak mau gegabah dan nggak mau terlihat oleh kamu. Tapi ada suatu tindakan yang dia lakukan. Mungkin hanya sekedar stalkingin kamu, tapi nggak berani tuh chat kamu, nggak berani tuh telepon kamu. Mungkin stalkingin kamu aja dari media sosial, tapi nggak berani chat kamu gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Dan aku lihat di sini juga hari ini kayaknya nggak berani tuh ngajak kamu untuk balikan atau ngobrol, komunikasi gitu, nggak berani aku lihat di sini ya. Terus itu juga ketika kamu dengan dia saat ini berpisah, ada fase dimana dia ngerasa kayak nggak nyaman dengan situasi ini. Kenapa kita harus berpisah gitu ya? Jadi dia ngerasa nggak nyaman. Terus itu juga dia ngerasa ya dia tahu kenapa kamu memilih untuk berpisah dengan dia adalah ya karena kegagalan dalam hubungan ini. Makanya saat ini dia sedang mencoba untuk memikirkan gimana caranya mengambil suatu keputusan yang adil bagi kalian berdua gitu ya. Jadi bisa win-win gitu lah ya. Dia menguntungkan, kamu juga menguntungkan dalam nanti mengambil suatu keputusan. Jadi saat ini dia kayak lagi mikir gimana ya harus bisa mendapatkan perhatian kamu itu gimana? Gimana caranya? Apa yang harus aku lakukan? Itu yang lagi dia cari. Ya. Makanya saat ini aku lihat ya, karena dia nggak berani menghadapi kamu, jadi saat ini dia berpikir untuk memberi jeda aja dulu hubungan ini, ya, memberikan ruang ya secara ekstra untuk hubungan ini. Makanya di sini dia kayak membatasi diri juga atau menghindari kamu juga dan tidak melakukan apapun. Dia menunda tindakan dia ke kamu karena menurut dia situasi ini masih menakutkan kalau dia hadapi. Ya, takutnya nanti kamu malah kayak mencak-mencak, ngedamprat dia, meluapkan emosimu, atau kamu mungkin ya secara fisik mungkin nyakar dia, nabok dia atau apa. Itu menakutkan bagi dia. Itu ya. Entah apalah fantasi dia terhadap kamu, tapi situasi ini menakutkan bagi dia. Gitu ya. Makanya saat ini menurut dia, udah deh kayaknya menghindar aja deh, berikan ruang untuk kamu, berikan ruang untuk hubungan ini, berikan ruang untuk situasi ini, udah gini aja dulu gitu, aku menghindar aja dulu gitu. Aku akan cari cara, gimana caranya untuk bisa berbaikan sama kamu. Nah, seperti itu ya. Justice ditambah lagi dengan justice. Ada memang situasi yang sudah terungkap, dan aku lihat di sini justice berarti ada suatu karma yang saat ini dia dapatkan dan kamu dapatkan. Akibat dari apa yang dulu pernah kalian tabur. Kalau dulu dia pernah selingkuhin kamu, kemungkinan saat ini ya dia mendapatkan keadaan yang buruk. Ya, entah dia diselingkuhin juga, atau mungkin dalam keadaan finansial mungkin terpuruk, ya. Atau ya dalam hubungan, menjalin hubungan juga mungkin buruk gitu ya, atau apa. Pokoknya di sini kalau misalkan dulu dia menyakiti kamu, saat ini dia tersakiti, atau dia kena karma buruk gitu ya. Kalau dulu kamu berperilaku baik, maka saat ini ya kamu merasa bahagia, kamu dicintai, kamu mendapatkan teman-teman yang mencintai kamu, keluarga yang bahagia. Seperti itu ya. Jadi kalau dia dulu melakukan suatu tindakan buruk, saat ini dia mendapatkan karma buruk. Kalau dulu kamu kalau dulu kamu melakukan hal-hal baik, maka saat ini kamu mendapatkan karma baik. Ya, jadi kalau aku lihat saat ini dia mendapatkan karma buruk. Kalau aku lihat dari kartunya, ya, keadaan keuangan menipis, sedangkan maunya banyak banget. Ya kan, di sini dia pengen memiliki ini, dia pengen memiliki itu, tapi keadaan uang lagi nggak aman. Ya kan, terus itu. Kalau aku lihat dari sini, dari sisi kamu, kamu justru malah bahagia, have fun nih dengan teman-teman kamu, ada orang-orang baru yang mendekati kamu, ada transformasi yang menguntungkan kamu, ya kan? Kamu mendapatkan karma baik, sedangkan dia karma buruk, seperti itu. Terus juga Five of Wands, ya, jadi Five of Wands ini dia lihat sekarang kamu tuh udah banyak lawan jenis,
atau ya orang-orang di luar sana itu yang mulai mendekati kamu, tertarik sama kamu gitu ya. Bahkan ada yang mungkin mengajak kamu untuk menjalin suatu hubungan dengan mereka. Dan ya intinya kamu itu udah mulai lebih fokusnya ke orang-orang baru aja kayak gitu ya. Nah, sedangkan si dia ini kan pengen datang lagi gitu loh ke kamu. Cuman dia tahu, dia sadar diri bahwa dia pernah nyakiti kamu. Makanya aku bilang tadi, situasi antara kamu dengan dia saat ini tuh menakutkan bagi dia. Makanya di sini dia nggak berani langsung ucuk-ucuk menampakkan diri, langsung to the point itu nggak berani sama kamu. Makanya di sini dia bertindak. Sebenarnya ada tindakan yang dia lakukan saat ini, cuman tindakannya itu saking apa ya, saking kayak apa ya, kayak lemahnya energi dia, keberaniannya dia. Jadi kayak tindakan dia itu seperti tidak terlihat. Ya, misalkan contohnya ya, mungkin hanya stalkingin kamu aja, tapi mungkin lewat media sosial atau mungkin dari fake account gitu ya, lewat fake accountnya dia, atau mungkin dia pinjem account temennya atau gimana deh. Pokoknya intinya tindakan yang dia lakukan saat ini secara diam-diam sehingga kamu nggak tahu tindakan dia saat ini. Gitu ya, kamu tidak melihat pergerakannya dia, apa yang dia lakukan di belakang kamu itu kamu nggak tahu. Padahal sebenarnya di sini dia tuh melakukan sesuatu tindakan. Cuman ya itu energinya kecil sehingga energi dianya ya itu kayak kecil gitu sehingga nggak terlihat oleh kamu, dan memang pergerakannya sangat kecil sehingga tidak terlihat sama kamu. Gitu. Kenapa dia justru malah seperti mengendap-endap atau diem-diem stalkingin kamu, diem-diem dia melakukan suatu tindakan di belakang kamu? Yaitu karena dia merasa situasi antara kamu dengan dia sekarang ini menakutkan bagi dia. Gitu ya. Kamu mungkin memang ya udah itu tadi menolak komunikasi sama dia, atau bahkan mungkin kamu sudah menunjukkan sikap atau wajah yang menakutkan, garang ya. Bukan berarti kamu monster, enggak, tapi mungkin ya kamu udah bersikap tegas, kamu menunjukkan sikap yang penolakan yang tegas gitu kali ya, sehingga dia takut gitu ya. Atau mungkin kamu sudah memberikan dia pilihan yang membuat dia merasa takut untuk memilih atau untuk bertindak, bersikap, nah seperti itu ya. Dan dia lihat justru sekarang kamu itu lebih memberikan penilaian baik ke orang-orang baru aja gitu loh. Ke dia itu kayak dia juga ngerasa insecure kamu bakalan bisa memberikan penilaian baik ke dia. Karena di sini kan stereotip kamu terhadap dia tuh udah jelek kan, udah buruk gitu kan. Karena dulu pernah nyakitin kamu, memperlakukan kamu tidak baik seperti itu. Sedangkan orang-orang baru itu kan mungkin baru kamu kenal juga kan, jadi nggak mungkin kamu langsung menilai mereka menilai mereka secara buruk gitu. Jadi menurut dia sekarang kamu itu lebih berfokus ke orang-orang baru gitu dibandingkan dia. Gitulah intinya ya. Dia ngerasa kamu nggak akan kayak welcome dengan senang hati menerima dia itu kayaknya nggak mungkin gitu. Dia ngerasa seperti itu. Ya. Oke, kemudian the moon. Oke, ada the moon. Ya, berarti gini. Aku lihat ya, entah ini malam ini dia akan mengalami insomnia atau memang dari malam-malam sebelumnya juga memang dia ini udah insomnia ya. Intinya ada insomnia yang saat ini dia rasakan atau dia alami. Terus itu juga aku lihat nampaknya memang ada misteri-misteri atau ada rahasia-rahasia yang memang dari dianya itu sudah terungkap. Mungkin kamu sudah tahu ya rahasia dia. Mungkin dia selingkuh sama siapa aja ya kamu udah tahu. Terus kelakuan dia di luar sana ya udah tahu. Mungkin bibit bebet bobotnya dia ini juga udah tahu. Kelakuan dia sebenarnya itu seperti apa juga kamu udah tahu. Itu misteri yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu itu sudah terungkap. Dan aku lihat di sini aku lihat kamu sudah bisa melepaskan ketakutanmu akan kehilangan dia, atau ketakutan kamu tidak akan bisa bertemu dengan orang yang bisa kamu cintai dari dia gitu ya. Dulu kan kamu takut banget kan melepaskan dia gitu. Sekarang justru malah kamu sudah bisa melepaskan dia. Ya, melepaskan ketakutan-ketakutan kamu yang ada di pikiran kamu. Aku lihat saat ini kayak ada rasa ketidakbahagiaan yang saat ini dia alami ya. Ya gimana mau bahagia ya
keadaan mungkin terpuruk, bahkan ada sampai kemunduran ya, ditambah lagi juga nggak ada kamu ya kan. Terus itu aku lihat di sini dia mungkin sering mimpi buruk atau bermimpi tentang hal-hal yang aneh gitu, hal-hal yang nggak biasa gitu ya, entah dia bertemu dengan apa, monster atau ular atau apa gitu ya. Ya, aku lihat akhir-akhir ini dia, atau bahkan hari ini ya, hari ini dia bermimpi hal-hal yang tidak biasa gitu, yang mungkin membuat dia ngerasa nggak nyaman gitu ya. The Moon Reverse, aku lihat sudah terungkap semua kalau dia selama ini tuh pernah menipu, entah menipu kamu, menipu orang lain, itu terungkap. Oh ternyata dia ini penipu ya, oh ternyata dia menipu si A sampai ratusan juta, sampai miliaran kayak gitu ya. Ternyata dia ini penipu gitu, dan itu terungkap dan itu udah ketahuan gitu ya. Terus juga kalau dia pernah selingkuhin kamu, mengkhianati kamu ya, kamu juga udah tahu gitu ya. Terus ya mungkin dengan pasangan-pasangan dia yang lain atau selingkuhan-selingkuhan dia yang lain juga mungkin dia menutup-nutupinya. Ya dia juga udah tahu, mereka semua juga udah pada tahu kalau dia ini ternyata tukang selingkuh, tukang nipu, nah kayak gitu. Intinya ada suatu tanda-tanda realita dalam hubungan kalian ini semuanya terungkap. Apa yang selama ini ditutup-tutupinya, realitanya sudah terungkap semua gitu ya. Tentang siapa dia, apa yang dia bohongin, apa yang dia tutup-tutupin, itu semuanya terungkap ya. Terus juga aku melihat di sini kamu juga sudah tahu sifat aslinya dia seperti apa. Mungkin selama ini dia sok baik ya, oke, memang orangnya baik, mungkin dalam gini, mungkin selama ini dia kalau ngomong tuh lemah lembut, ternyata dia ini orangnya sadis misalkan ya, mungkin kasar atau apa gitu ya. Tapi dulu kalau ngomong sama kamu mungkin orangnya apa, kayak ramah, lemah lembut gitu ya kalau ngomong. Ternyata dia ini orangnya sadis mungkin ya, mungkin dia suka melakukan apa, kekerasan secara fisik ya, bisa jadi ya, atau apa. Intinya aku lihat di sini kamu sudah tahu lah sifat asli orang ini seperti apa. Dulu mungkin ngomong cuman kamu pasangan yang aku miliki, ternyata banyak di belakang sana gitu kan ya. Intinya kamu udah tahu sifat aslinya. Dan aku lihat di sini kamu mulai memulihkan ketenangan dan kepercayaan dirimu. Kamu setelah masa-masa sulit bersama dia yang telah kamu lalui. Terus juga aku lihat di sini kamu sudah menyadari bahwa selama ini kamu telah mengabaikan petunjuk-petunjuk atau firasat-firasat yang telah semesta berikan terhadap kamu tentang dia gitu ya. Jadi kamu sadar, oh sekarang kayak kamu, ya ampun bodoh sekali aku, kemarin ternyata bener ya firasat aku tentang dia yang begini, tentang dia yang begitu. Kenapa selama ini aku mendenial? Padahal kalau dari awal firasat itu aku iakan, tidak aku denial, dari awal aku sudah meninggalkan dia. Nah bisa jadi seperti itu ya. Hari ini kamu kayak mulai flashback, aduh iya ya, dulu tuh aku tuh udah ngerasa loh dari awal dia ini aneh gitu. Tapi mungkin dari dulu juga, dari awal juga memang kamu selalu mendenial. Tapi sekarang oke, it's okay. Sekarang kamu sudah tahu faktanya, sifat aslinya orang ini juga kamu sudah tahu. Seperti itu ya. Dan aku ngerasa dia juga kayak merasa takut sama kamu karena ya itu, kamu sudah tahu sifat aslinya seperti apa. Misteri-misteri yang selama ini dia tutup-tutupi atau rahasia-rahasia yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu juga udah ketahuan oleh kamu. Sehingganya ya dia takut ngadepin kamu, tidak bisa lagi nih bohong, tidak bisa lagi nih menipu kamu, tidak bisa lagi nih memanipulasi kamu. Jadi ya dia nggak tahu, makanya saat ini dia lagi mikir, lagi cari cara, aduh gimana nih ya untuk bisa memanipulasi kamu lagi, untuk bisa diterima lagi oleh kamu. Gitulah ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada Libra dan ada Pisces. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijaklah dalam menanggapi
pembacaan tarotku ya. Oke, maaf ya kalau ribut ya. Ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 16, 1, 20, 3, 24, 26, 27, 8, 23, 25, 18, 15, 17, 13, 11, 2, 12, 6, 7, 9, 10, 14, 28, 21, 31, 30, 19, 29, dan 4. Oke, ini bulan-bulan yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada April, Desember, Oktober, Mei, Juni, September, November, Februari, Agustus, dan Juli. Sionya bisa sionya kamu, bisa sionya dia. Silahkan disituasikan saja. Ada sio monyet, sio naga, sio macan, sio tikus, sio kelinci, sio ular, sio kambing, sio kuda, sio ayam, dan sio babi. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja ya. VAT X W F Q H I U J C B Z G E L R P D G O N Y S dan M. Aku rasa cukup, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.